Yang penting sekarang adalah Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama yang dalam ini Mbak Tifa ya, dua orang inilah yang saya katakan yang harus berhati-hati. Yang jelas dari sisi kejaksaan mereka merasa bahwa para tersangka ini akan kooperatif menghadiri persidangan dengan adanya jaminan. Iya, ini jadi anti klimaks ya. Anti Karena kalau bicara penangkapan kan berarti ini ada tuh, di mana ada konsekuensi yuridisnya juga Mbak Ilona. Ketika terjadi misal katakanlah yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau tadi sudah di prolog juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, katakanlah melakukan tindak pidana baru misalnya, itu juga bisa dilakukan. Yang jelas dari sisi kejaksaan mereka merasa bahwa para tersangka ini akan kooperatif menghadiri persidangan dengan adanya jaminan keluarga, juga jaminan para pengacara dan sejumlah tokoh bahwa persidangan ini dipastikan tersangka hadir untuk ikut kooperatif dalam menjalani proses. Namun dari sisi kami tentu ini adalah bagian dari upaya agar kejaksaan tidak merepetisi tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengambil upaya paksa berupa penangkapan dalam proses pra tahap 2. Padahal untuk tahap 2 tentu kita semua tahu ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui pemanggilan, bukan melalui penangkapan. Dan kami membaca sebenarnya ini adalah pesan dari Solo agar klien kami menyerah. Kenapa? Karena pada proses tahap 2 ini sudah ada tawaran dari jaksa untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan Joko Widodo. Tapi jawaban klien kami tegas, tidak meminta maaf karena tidak ada kesalahan dilakukan dalam proses penelitian. Kang Kojenudin, sebentar, siapa dari pihak siapa yang bisa dilakukan dengan ya? Dari pihak siapa tadi yang meminta merekomendasikan meminta maaf? Itu dari kejaksaan, itu bagian dari mekanisme play beginning ya. Dan tentu saja jawaban dari klien kami tegas, sebagaimana juga pernah ditawarkan itu pihak penyidik untuk melakukan apa yang disebut dengan restoratif justice melalui perdamaian. Tapi yang jelas bahwa klien kami sekali menyatakan penelitian 99,9% itu palsu, maka tetap akan demikian dan itu akan dibawa pada proses persidangan. Jadi upaya-upaya untuk menghentikan kasus ini dengan upaya menawarkan restoratif justice, perdamaian dan meminta maaf itu selalu ditolak oleh klien kami karena memang keinsafan klien kami tidak pernah melakukan kesalahan dalam penelitian. Kalaupun itu kesalahan, tapi kesalahan yang bersifat ilmiah, bukan kesalahan yang kemudian dianggap sebagai sebuah pencemaran dan fitnah. Dan karena konsistensi itulah klien kami hari ini tetap melakukan proses untuk menjalani proses persidangan yang itu kita tunggu, begitu. Oke, baik, coba saya ke Mas Heri. Mas Heri, sebelumnya penanggapan Roy dan juga Dr. Tifa cukup bikin heboh karena pihak dari pengacara Roy maupun Dr. Tifa mengatakan harusnya tidak ada penangkapan seperti itu karena kejahatannya bukan yang luar biasa, tidak mengkhawatirkan. Jadi bagaimana kita membaca yang terjadi perkembangan saat ini adalah Dr. Tifa maupun Roy tidak jadi ditahan oleh kejaksaan? Iya, ini jadi anti klimaks ya. Anti klimaks. Kalau bicara penangkapan kan berarti ini ada upaya paksa yang memang dari awal dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP ya, Mbak Ilona, Undang-Undang 20 tahun 2025. Tapi dalam proses lanjutannya ternyata ketika tahap 1 kemudian berkas nyatakan lengkap, tinggal nanti menunggu tahap 2, penangguhan penahanan yang memang sudah diatur di dalam pasal 110 Undang-Undang KUHP yang baru itu ternyata diberikan oleh kejaksaan. Ini memang menjadi domain masing-masing institusi ya. Masalahnya berarti kan ada pandangan yang berbeda di situ ya. Mungkin penyidik beranggapan bahwa proses di mereka sudah selesai. Sekarang bolanya diberikan kepada penuntut umum, dan ini sekali lagi jadi domainnya penuntut umum untuk kemudian apakah memberikan penangguhan penahanan tadi atau tidak. Yang penting syarat formalnya tercukupi ya, ketika ada jaminan entah itu bentuknya uang atau barang yang diajukan tidak hanya melalui tersangka atau terdakwa ataupun lewat kuasa hukumnya, tapi juga pihak di luar itu, di mana ada konsekuensi yuridisnya juga Mbak Ilona. Ketika terjadi misal katakanlah yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau tadi sudah di prolog juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, katakanlah melakukan tindak pidana baru misalnya, itu juga bisa dilakukan penahanan, berarti bisa digugurkan. Jaksa bisa melakukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan tadi. Yang penting sekarang adalah Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama yang dalam ini Mbak Tifa ya, dua orang inilah yang saya katakan yang harus berhati-hati untuk bicara di media, di publik ya, karena sekarang itu menjadi catatan dari penilaian jaksa. Karena tadi kan ini kan akan dibuat menjadi lebih smooth,
Apalagi ini tinggal selangkah lagi untuk masuk ke pengadilan sebenarnya. Saya rasa tidak ada halangan memang untuk kemudian proses ini berjalan. Tadi juga sudah disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo dan Mbak Tifa ya, bahwa ini akan kemudian dihadapi di proses persidangan. Kita tinggal menunggu pembuktiannya, karena bicara tentang pasal-pasal yang dipasang kemarin memang menarik ya, pasal 310, 311, kalau saya nggak salah ya, ada undang-undang ITE juga. Ini kan bicara tentang melihat bagaimana fitnah itu bisa terjadi dalam kasus ini, apakah memenuhi unsur delik dalam pencemaran nama baik terkait dengan dugaan ijazah palsunya. Apakah benar Bang Roy Suryo sebenarnya tahu itu asli tapi mengatakan tidak asli. Karena itu yang akan dinilai mungkin ya dalam konteks pencemaran nama baiknya. Sedangkan fitnah itu kan lebih kepada konteks yang disampaikan tidak benar, sedangkan kalau pencemaran nama baik tadi bisa saja benar atau tidak benar tapi merendahkan martabat seseorang. Nah ini menurut saya jadi pandangan yang akan menjadi fokus dalam pembuktian di persidangan. Ya, tadi harapannya dalam 1-2 minggu ini proses bisa berjalan, karena penahanan itu kan tidak berarti kemudian menghentikan perkaranya. Kira-kira itu tanggapan dari saya, Mbak Ilona. Oke.